fidyah dibayarkan kepada keluarga kita yang kurang mampu? Jawabannya boleh, sebagaimana dalilnya Al-Quran suratul Baqarah ayat 184, fidyatu ta'amu miskin. Memberi fidyah itu tertuju hanya kepada untuk orang-orang yang miskin. Kalau dalam ayatnya miskin, dalam bahasa sederhananya kekurangan, maka berikan kepada beliau. Keluarga kita boleh dapat, boleh. Kalau memang beliau, mohon maaf, sedang masuk dalam kata fidyatun ta'amu miskin, kekurangan, maka boleh beliau menerima. Terus terkait fidyah, fidyah itu kalau busui itu gimana mekanismenya? Apakah ada harus sampai sekian bulan dulu, terus apa gimana? Dalam bahasa Al-Quran Allah berfirman, yutimmar radha'ah, sempurnakan susuan. Kapan sempurnanya susuan? 2 tahun atau 24 bulan. Jadi kalau beliau misalkan nih, tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depannya lagi menyusui plus hamil lagi. Terus begitu siklusnya sampai anak kelima gitu misalkan. Lah, selama 10 tahun beliau nggak puasa, bayar fidyah boleh. Tapi ada juga Imam Nawawi memberitahu kalau memang dirasa bisa untuk membayar puasa sedangkan dia tidak merasa khawatir akan janin yang dikandungnya atau anaknya yang disusuinya, maka boleh dia membayar dengan qadha puasa Ramadan. Dan kalau orang sudah bayar fidyah nggak perlu qadha Ramadan, kalau maunya qadha nggak perlu bayar fidyah. Paham? Siap. Begitu Ibunda. Mengerti maksudnya ya? Seperti itu. Apa Ibu? Iya. Oh, kurang jelas, diulangi. Jadi Ibu, fidyah itu diberikan ketika seseorang tidak berpuasa Ramadan, dan yang tidak puasa Ramadan boleh bayar fidyah itu hanya 4 orang. Ya, orang pertama itu ibu hamil, yang kedua itu ibu yang menyusui, yang ketiga itu tua renta, yang keempat itu sakit parah, sakit menahun atau sakit parah sulit sembuh. Walaupun muda, kalau sakit parah boleh bayar fidyah. Nah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Allah berfirman Al-Baqarah 184, kalau berat melakukan sesuatu maka boleh bayar fidyah. Fidyahnya dikasih kepada orang miskin. Yang ditanyakan Ibu, boleh nggak sama keluarga sendiri yang miskin, serba kekurangan? Jawabannya boleh. Kalau sudah bayar fidyah, masih harus lagi nggak untuk puasa? Tidak, karena fidyah itu pengganti qadha puasa. Kalau mau qadha aja ya qadha aja, mau fidyah ya fidyah aja. Begitu Ibunda. Terus pertanyaan lagi, fidyah itu besarannya berapa? 2 pendapat ulama, ada yang mengatakan 1 mud, ada yang mengatakan 2 mud. Ya gampangannya jemaah, 1 mud itu kurang lebih sekitar 675 gram. Ya buletin aja lah sekilo. Kalau 2 mud ya berarti ya buletin aja 2 kilo misalkan gitu. Tapi kalau baznas, kalau 2 kilo beras, wah kayaknya terlalu ringan, mesti ya bukannya menganggap remeh, bukan, tapi kalau kita melihat Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, sekarang sudah turun surat putusan fidyah, surat keputusan dari Baznas per orang per jiwa per hari 60.000 dari Baznas udah turun suratnya. Jemaah bisa kok cek aja di Baznas, 60.000 per orang per jiwa per hari. Jadi kalau 30 hari 60.000 kali 30 hari. Kalau mau beli, kalau mau lebih boleh nggak? Lebih boleh, kurang kalau bisa jangan. Lebih mah boleh, kurang mah kalau bisa jangan. Itu bentuknya bayar uang. Kalau mau bayar uang, nanti tetap ujung-ujungnya yang dipasrahin tetap memberikan kepada orang miskin. Jadi uang itu mempermudah aja. Oh uang ya itu 60, nanti tetap aja dibentukkan dalam bentuk nasi box boleh, beras mentahannya boleh, sama sayur mayurnya ya boleh, sama ikan dagingnya boleh. Begitu jemaah.